pengantar ekonomi Islam, peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Pembahasan peran dan fungsi pemerintah. Monzer Khaaf dalam The Economic Role of State in Islam memaparkan bahwa ada dua elemen yang dapat dikatakan berada dan unik dari fungsi negara dalam Islam, yaitu 1. Sistem rasionalisasi yang digunakan oleh negara untuk menentukan relevansi, kegunaan, dan kemajuran keputusan politik dan proses pembuatannya. Namun, setiap sistem politik memiliki alasannya sendiri-sendiri, dan Ibnu Khaldun membedakan di antara 3 jenis rasionalisasi politik: monarki, demokratis, dan Islam. Dasar pemikiran monarki didasarkan pada serangkaian nilai yang mengelilingi dan memelihara keinginan, semangat, dan nafsu saja. Alasan demokratis didasarkan pada penalaran manusia tanpa komitmen nilai atau dibimbing oleh wahyu ilahi. Sementara itu, pemikiran Islam didasarkan pada nalar manusia yang berkomitmen pada wahyu ketuhanan baik dalam nilai maupun metodologi. Kedua ranah dan ruang lingkup negara Islam meliputi urusan duniawi serta urusan akhirat. Tanggung jawab negara Islam terhadap anggota masyarakatnya meliputi kepentingan mereka di akhirat, dalam arti membantu orang bekerja menuju keselamatan mereka sendiri dan sukses dalam menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping mencapai kepuasan mereka sehubungan dan kesenangan dan hal-hal duniawi, Imam Syatibi berpendapat bahwa negara Islam harus lebih berupaya membantu warganya mencapai tujuan karena kepentingan agama memiliki prioritas mutlak di atas kepentingan kehidupan duniawi. Dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga dalam negara perspektif Islam dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut. Siddiqi mengklasifikasikan fungsi negara dalam perspektif Islam dalam 3 kategori. Fungsi yang diamanahkan syariat secara permanen meliputi A. Pertahanan, B. Hukum dan ketertiban, C. Keadilan, D. Pemenuhan kebutuhan dakwah, F. Amar ma'ruf nahi munkar, G. Administrasi sipil, H. Pemenuhan kewajiban sosial. Fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu itu tertentu meliputi 6 fungsi. Yang pertama, perlindungan lingkungan. Kedua, penyediaan sarana kepentingan umum. Ketiga, penelitian. Keempat, pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi. Kelima, penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu. 7. Pembelajaran yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan. Fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan
Proses musyawarah meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses suriah atau musyawarah. Inilah yang menurut Siddiqi terbuka dan berbeda-beda setiap negara tergantung keadaan masing-masing. B. Rasionalitas peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam Islam, pada dasarnya peran pemerintah dalam perekonomian yang Islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi. 1. Derivasi dari konsep kekhalifahan. Kedua, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif fardu kifayah. Dan yang terakhir, adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Pemerintah adalah agen dari Tuhan atau kekhalifatullah untuk merealisasikan falah. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kehidupan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan teladan yang amat baik bagi ekstensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut, pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat. Fardu kifayah merupakan suatu kewajiban yang ditunjukkan pada masyarakat, di mana jika kewajiban ini dilanggar, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa, sementara jika telah dilaksanakan bahkan hanya oleh satu orang, maka seluruh masyarakat akan terbebas dari kewajiban tersebut. Dan kata lain, jika individu gagal menjalankan kewajiban tersebut, maka ia akan menjadi beban dosa publik. Selain pada salat jenazah, konsep fardu kifayah mengacu pada segala kepentingan masyarakat, di mana jika tidak ada masyarakat yang melakukannya, maka seluruh masyarakat akan terkena kerugian. Beberapa contoh dari hal ini, misalnya kewajiban untuk membangun industri yang menyediakan kebutuhan dasar, darurat, dan kebutuhan pokok hajiyah seperti transportasi, pendidikan, pelayanan medis, dan lain-lain. Jika ada anggota masyarakat yang bersedia untuk mengusahakannya, maka seluruh masyarakat menderita kerugian. C. Ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Secara ruang lingkup, peran pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahat. Oleh karenanya, tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat agar dapat menjalankan fungsi
maka manusia membutuhkan media yang berupa pemerintahan. Media pemerintahan sangat penting bagi manusia agar hubungan sesama manusia dapat terjaga dengan baik. Manusia wajib menjaga keharmonisan dalam segala interaksi dan pemerintah memiliki peranan penting untuk menjaga keharmonisan tersebut.